paling berkesan di awal kehamilan itu adalah waktu minggu ke-10. Kita kan emang biasa rutin cek setiap bulan. Nah, waktu itu kita datang, ceknya berjalan dengan normal. Tapi begitu kita mau pulang, si dokter bilang, nanti balik ya 2 minggu lagi. Nah, kita kan mulai bertanya-tanya, emang ada apa dok? Gitu kan. Nah, jadi ternyata waktu itu tuh dokternya bilang bahwa dia menemukan penebalan di tekuk kepala dari bayinya. Jadi 0,27 mm. Padahal dia bilang anak bayi itu penebalannya nggak boleh lebih dari 0,3 mm. Terus dia bilang kalau misalnya penebalannya dalam 2 minggu tidak menipis, kita harus meeting gitu. Penebalan itu artinya kemungkinan bayi ini akan Down syndrome. Nah, jadi di meeting itu si dokter akan diskusi nanya mau dilanjutkan atau tidak, atau mau diaborsi. Nah, jadi di situ kita benar-benar down dan terpukul banget selama 2 minggu lah ya. Kita nggak banyak bicara sama orang, tapi kita calling mentor kita dan kita tanya seperti apa gitu yang harus kita lakukan. Dan di dalam 2 minggu itu ada satu lagu yang benar-benar muatin kita ya. Lagunya itu lagu dari Don Moen, judulnya Thank You Lord. Thank you, Lord. Jadi selama 2 minggu itu ya kita berusaha untuk bersyukur dan puji Tuhan ternyata waktu kita balik lagi ke sana minggu ke-12 ternyata tipis, jadi everything is okay. Jadi kita bersyukur banget sih di sana. Dan jadi selama periode kehamilan ini lagu itu yang menjadi kayak anthem gitu buat kita bahwa emang kita harus bersyukur karena kita nggak bisa kontrol apapun dalam kehamilan ini. Lagi pula kita ngambil satu keputusan bahwa sama seperti Sadrah, Mesak, Abednego yang berkata kalau Tuhan bisa dia akan menyelamatkan kita dari dapur api. Tapi kalaupun tidak, kita tidak akan jadi kecewa atau jadi sebel sama Tuhan. Tapi kita benar-benar cuma doa sama Tuhan dan kita minta tolong biar Tuhan yang ambil kendali. Jadi setelah itu ternyata dari week 12 sampai akhirnya 9 bulan everything actually udah okay gitu, normal. Lancar banget. Sampai satu hari kita harus cek lagi ke sana dan tiba-tiba dokternya bilang hari itu nggak boleh pulang. Pertama kita tuh dicek denyut jantung bayinya. Dan tanpa saya atau suami saya tahu, ternyata jantung dari bayinya itu drop sampai setengahnya. Nah, itu jadi buat kita khawatir dan dokter juga khawatir. Dokter juga tadinya udah pergi ke Jakarta, tapi dia sampai balik. Dan kita harus melakukan sesar malam itu juga. Padahal seharusnya masih seminggu lagi. Ya, jadi saat itu keadaannya keluarga saya nggak ada, keluarga dia nggak ada. Tapi puji Tuhan, dokternya walaupun udah on the way ke Jakarta, dia masih ada kesempatan buat balik ke Bandung dan langsung malam itu juga dioperasi dan malam itu juga anak kami Benaya dilahirkan. Dan waktu lahir juga sebenarnya kan harusnya bayi itu dibawa langsung ke ibunya untuk dapat skin to skin contact gitu kan. Tapi waktu itu begitu keluar langsung dilarikan keluar. Dan saya juga akhirnya nemenin dokter anak dan di situ saya lihat bahwa dia sedang melakukan CPR, jadi kayak pompa jantung. Gitu kan. Jadi emang waktu itu sangat kritis, ya saya cuma bisa berdoa, memuji Tuhan lagi. Puji Tuhannya everything udah okay, dia bisa dilahirkan dengan sempurna, tidak kurang satu apapun dan kita tahu ketika ada keadaan yang tidak bisa kita kontrol, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu in control. Jadi kalau Benaya bisa lahir dan hidup sehat sampai hari ini, it's only by grace.